Selamat pagi, kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nyonya Christine. Nyonya Christine sama Mbak? Nama saya Christine Sulfa Yuliani. Zulfa. Sulfa. Sul. Nyonya Christine Sulfa Yuliani. Yuliani. Bulan Juli apa lagi? Iya. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 13. Oh, tanggal 13. Dia melahirkan kemarin sore pukul 15.42, bayinya perempuan, beratnya 3.650, panjangnya 48. Betul ya? Betul. Namanya siapa? Juni? Oh, ternyata warna perubahan. Oh, warna perubahan. Siapa sini? Namanya, aduh, dilupakan. Aduh, gue ya orang ngapal. Soalnya bapaknya jendan besok. Oh, ayai. Hilang gini nih. Pilosnya pun pasaran. Oh, pasaran. Ganti apa Agustus? Oh, enggak. Kan sebenarnya persiapannya Meika. Ternyata lahir di Juni. Bon sereknya Meika. Ternyata belum rezeki. Oh, alah. Ya, rezekinya di bulan 6. Bulan 6 memang. Sampai kerasnya kok berapa hari yang lalu? Aku seminggu ya? Kan? Seminggu. Mulai tanggal 28 udah pembukaan 1. 28 Mei. Iya. Terus tapi masih belum ada kontraksi yang kayak kemarin. Masih hilang cuman kontraksi palsu. Terus disuruh nunggu. Pokoknya dikasih waktu seminggu. Terus ya sesuai. Padahal udah jadwal mau USG soalnya udah HPL. Iya, sore ini ya mau USG. Loh ya pas USG ku Mbak sama lahiran. Harusnya USG kan USG ini direncanakan maghrib. Terus ternyata dari jam 2 dini hari udah mulus itu mulusnya sih hilang dulu tapi teratur berapa menit terus dulu ya tapi teratur ya teratur kan tanda-tanda. Terus di pagi disuruh ke sini dicek ternyata masih buka ya sama anak-anak ini jam 7 terus setengah 7 di sekitar setengah 7 itu buka masih 1,5 tapi kontraksinya pun udah bagus. Saya kira suruh pulang lagi, enggak suruh pulang, dikasih tawaran mau nunggu apa pulang terus milih pulang biar lebih enak di rumah. Terus ternyata jam 10 terus udah nggak kuat, kayak harus tambah kontraksinya tambah kuat. Nggak kuat itu maksudnya kontraksinya lama kayak terus sering terus durasinya tambah lama. Padahal itu masih pembukaan 2. Iya, harus nambahi paling gitu ya. Ternyata buka sini masih buka 2. Padahal sakitnya pun ancan pun betah sakit paling nih. Ya betah orang nggak suaranya. Dia kemarin ada suaranya tiba-tiba wis. Enggak. Oh, boy kayak aku ngono. Berarti betah nggak sana? Tapi nggak ngereok kan suaranya. Enggak. Tahu? Kuat tadi. Nah, ini nggak ada stres itu semua kok saya buka loro gitu. Memang 1 sampai 3 itu lama Mbak. 6 sampai 8 jam biasanya lebih dari 8 jam juga. Gitu. Boleh buka 4 itu Enggak. Tinggal dari 4 nunggu persen pecah. Makanya Jeneva kemarin nanti kalau BCAB bilang ya. Akhirnya sama kebelet kan akhirnya. Itu yang dimaksud. Kebelet BAB ternyata ngeluarin bayi. Gitu. Kirain BAB-nya BAB beneran. Itu rasanya apa nih Mbak? Kalau beliaunya bisa temuan air kerasa. Ya orang. Nggak bisa bedain pipis sampai orang bisa ngerasain ya. Akhirnya kemarin tak kateter, kepalanya langsung turun. Itu kan soalnya ketandel kok ya pipis sama sing akeh itu Mbak. Jadi apa namanya kepala nggak mau turun. Yes, jadi pembukaannya agak sulit. Begitu tak kateter langsung. Nah itu kan langsung buka obrolan buka 4 terus buka 4 itu cepet. Nggak ada 1 jam. Iya cepet lah. Udah lahir. Iya tapi 1 sampai 3 ya. Itu kalau zaman di rumah itu kok suwe jam. Seminggu itu kalau menurut saya masih kontraksi palsu yang memang karena perutnya besar lagi capek kaku. Capek kaku kan beda sama kemarin sih. Lebih sering sakit. Buat jalan kan sakit. Linus. Katanya Linus gak nyaman lah ya pokoknya.
Seminggu ya. Tapi sama nggak kerja kan di rumah kan? Di rumah kan udah aktivitasnya kan biasanya kadang masih bantu-bantu kayak dikurangi. Kadang masaknya ibu beli. Iya, Biasanya kan akhirnya launching lah kemarin sore. Cepet tadi ya. cepet. Lebih pinter kan rahasianya. Itu sih. Nah, jadi tembus sih. Soalnya salah-salah. Betul ya salah ya. Tapi ya. Tapi justru wah, jos pokoknya wis. Zaman TPJ terakhir USG itu berapa? Kapan? Perkiraan janinnya berapa berarti? 2,4. Itu usia kehamilan berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Ini kok ternyata belasan. Jelas. Seminggu naik 1 kilo, seminggu naik 1 kilo, seminggu naik 1 kilo. Los. Ternyata los. Ya, seperti itu. Terus ya nanti anak kedua ya cuk gede nomane ya. Bayang lo nggak sama lihat telunan anak kedua nanti. Terus rencananya kabeh apa? Tapi belum merencanakan. Nifas itu cuma 2 minggu loh mbak. Nifas 2 minggu. Kira-kira apa zaman kalau bayangan dia? Apa gak kabeh? Langsung mau nambah? Enggak sih. Oh enggak sih. Jangan dulu. Nanti 3 bulan boleh, implan boleh, IUD boleh. Pilihannya banyak lah. Ya itu. Suntik cuma 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan nggak bisa. Gitu. Jadi IUD boleh, implan 3 tahun boleh. Nanti karena sebelum bersini pas sama Mas Nabi mbak. Tinggal sedikit itu sana sudah rapi. Kalau sama nggak KB? Ya kamu boleh nih hamil mana? Terus selain KB tapi apa pil menyusui boleh. Oh pencegahan. Pil menyusui. Tapi kan anak saya nggak nyusun, anak saya nyusun. Oh gitu. Pokoknya soalnya kadang kalau KB kayak ngeliat orang KB terus pengen punya anak lagi ada yang lama. Makanya pakai IUD itu langsung. Bukan di rumah. Jadi begitu lepas langsung ditahan. Dan kadang ada wonten sing bangun ngoten lho, Bu. Kenapa karena dari awal sudah KB? Iya, sebelum biasanya. Kalau suntik KB 3 bulan itu 2 tahun. Kadang ada yang lebih sampai lama. Iya, enak pakai yang mempunyai IUD itu cepat gitu. Ingin hamil dilepas itu langsung sudah. Aja suwe-suwe mikirin, kok wis arep disini pas kabeh apa harus. Ya ora apa-apa, ora kabeh kok harus siap. Siap hamil gitu. Kabeh dhewe ya ora apa-apa. Karena nih gak sepakat sama istri ya mesti hamil gitu. Ya. Nanti Camas nggak mau sendiri mau antar? Jemput paling. Ke undang. Jemput yang antar kemana? Saya jemput Mbak. Oh ya. Aku gak nganter ya. Oke. Ya wes terima kasih Mbak Rustin sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Seru ya. Seru. Pengalamannya gede. Cantik anaknya. Masya Allah. Izin share nanti di media sosial dan TV sehingga bermanfaat bagi benar-benar di rumah yang menyaksikan video ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.